Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali bersama Kalis, katekese liturgi singkat dalam setapak demi setapak memahami liturgi dalam Gereja Katolik. Hari ini merayakan pesta kerahiman ilahi. Hari Minggu pertama setelah Hari Raya Paskah dinyatakan sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Hari itu juga dikenal sebagai Minggu Putih, Dominica in Albis atau Minggu Santo Thomas. Di dalam perwahyuan pribadi yang diterima oleh Santa Faustina, Yesus bersabda, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu, maksudnya gambar kerahiman Yesus, diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman ilahi." Pesta ini sejatinya diminta oleh Yesus sendiri saat menampakkan diri kepada Santa Faustina Kowalska pada tanggal 22 Februari 1931. Dalam buku catatan hariannya nomor 699, Faustina menuliskan, "Adalah kehendakku agar pesta ini dirayakan dengan hikmat pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Aku menghendaki pesta yang menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku." Pesta Minggu Kerahiman Ilahi baru dimulai dan ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II saat melakukan kanonisasi terhadap Santa Faustina Kowalska tahun 2000. Pada saat itu Paus menginginkan agar kita kembali kepada kesejatian spiritualitas Kristiani, yakni semakin mengenal, mencintai, dan menyelami kebaikan Allah kepada kita, kerahiman Allah kepada manusia. Pesan yang ingin dinyatakan bahwa belas kasih Allah tanpa batas. Di hadapan dunia yang serba carut-marut, terjadi kebangkrutan moral dan rohani, konflik berkepanjangan, kematian orang-orang tak bersalah, kebencian dan dendam yang merajalela, martabat manusia yang tidak dihargai, dan belas kasih Allah tak diperhitungkan lagi. Gereja mengajak kita semua untuk menghadirkan belas kasih Allah itu kepada dunia. Manusia yang tidak mampu menolong dirinya sendiri dari lilitan dosa membutuhkan belas kasih Allah agar bisa hidup kembali seturut kehendak Allah. Pesta ini mengajak kita semua, setelah dikuduskan dan diberi hidup ilahi, kita mengambil bagian lewat menolong orang-orang yang menderita dalam berbagai bentuknya, mengajak orang untuk bertobat, dan mengandalkan keselamatan pada Yesus. Kerahiman atau rahamim dalam bahasa Ibrani adalah ungkapan yang digunakan untuk menyebut sifat kasih Allah. Kata rahamimada kaitannya dengan kata rehem yang artinya rahim atau kandungan. Dengan demikian rahamim adalah sifat kasih Allah yang serupa dengan sifat rahim seorang ibu. Sebagaimana sifat rahim ibu bagi janin yang selalu melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana, demikian kasih Allah terhadap umat manusia. Dengan kerahimannya, Allah melindungi, menghidupi, menghangatkan,
memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana. Seperti janin tak dapat hidup dan berkembang tanpa rahim ibu, demikian pula manusia tidak akan dapat hidup tanpa kasih kerahiman Allah. Entah dalam kondisi apapun, entah kita mengalami kehancuran secara moral atau kekeringan secara rohani, Allah senantiasa menyediakan rahim belas kasih-Nya kita memperoleh kerahiman. Dalam bacaan hari ini, Yesus menyapa para murid-Nya dengan salam yang penuh dengan kerahiman. Damai sejahtera bagi kamu. Salam itu menunjukkan betapa besarnya kerahiman Yesus kepada murid-Nya. Ia tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan mereka. Ia menunjukkan bahwa belas kasih Allah jauh melampaui kesalahan dan dosa mereka. Dosa para rasul terlalu kecil untuk menutup kasih Yesus. Ketidakpercayaan Petrus dan ketidakpercayaan Thomas ternyata memang tidak mengurangi belas kasih-Nya kepada mereka semua. Yesus menampakkan diri kepada murid, kepada Thomas, agar mereka bangkit dari ketakutan, dari keputusasaan dan ketidakpercayaan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini pula dalam pesta kerahiman ilahi ini, kita semua diingatkan akan panggilan kita masing-masing. Yesus menghendaki agar kita meneruskan karya keselamatan Allah bagi manusia yang sudah diperjuangkan Yesus melalui hidup, pewartaan, wafat, dan kebangkitannya. Kita dipanggil untuk menampakkan belas kasih Allah dalam dan melalui hidup kita. Sebagai murid-murid Kristus, kita mesti mampu menghadirkan kasih, kelembutan hati, pengampunan, kepedulian, kerendahan hati, dan semangat berkorban yang dimiliki Yesus kepada setiap orang yang kita jumpai. Hanya dengan demikian, kita dapat menghadirkan Paskah sejati. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua.